Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu. Atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi hidup kami. Mengerti akan kehendak-Mu dan juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Matius 7 ayat 21. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca keseluruhan ya perikop ini. Saya akan bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Perhatikan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Jadi, kalau kita baca perikop ini kita akan menemukan bukan hanya berseru. Bahkan di situ dikatakan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu. Artinya ini orang yang sudah melayani dong berarti. Ini bukan sekedar orang Kristen sasai gitu loh. Ya, dia sudah pelayanan, tetapi tetap saja ya ditolak Tuhan. Kenapa? Karena yang dilakukan, yang dikerjakan orang itu bukan kehendak Tuhan, tapi kehendaknya sendiri. Hati-hati. Ya, jadi sekali lagi perlu kita mengerti bahwa Tuhan itu ingin kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Nah, jadi salah satu perintah Tuhan itu yang jelas adalah dengan kita selalu mengerti kehendaknya. Kalau kita nggak mengerti kehendak Tuhan, kita nggak bisa melakukan apa perintah Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu. Bahkan dikatakan juga bahwa orang yang sekalipun sudah pelayanan tapi tidak melakukan kehendak Tuhan, dikatakan ya pembuat kejahatan. Loh kok bisa ya? Nah, sekali lagi betapa pentingnya kita mengerti akan kehendak Tuhan. Ya, jangan sampai kita ditolak padahal hidup kita sudah melayani Tuhan. Nah, sekarang kondisi yang sebaliknya, melayani Tuhan saja itu bisa ditolak loh, ya karena mungkin melayani nggak dengan hati, melayani dengan motivasinya sendiri, cari keuntungan. Nah hati-hati dengan itu semua. Bahkan ini sekali lagi udah pelayanan kok bisa ditolak Tuhan. Bagaimana dengan yang nggak pelayanan? Lebih parah lagi. Bahkan seringkali kita mendengar ada istilah Kristen KTP. Sing penting sudah percaya Yesus, sing penting KTP-nya Kristen. Jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Di surga KTP gak berlaku. Itu gak dibawa ke sana. Jadi gak jaminan sekalipun engkau sudah ber-KTP Kristen, pasti diselamatkan. Oh tidak. Ya, jadi yang menyelamatkan itu iman kita. Dan kadang-kadang orang berpikir gini, sing penting aku sudah percaya. Gak cukup engkau percaya saja.
Ya, iman tanpa disertai perbuatan mati. Kalau engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, harusnya engkau mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, itu baru benar. Ya, jadi sekali lagi, lakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan sekedar aktivitas pelayanan ya, tetapi apa yang Tuhan perintahkan, itulah yang seharusnya kita kerjakan. Sehingga apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Cuma dikasih Tuhan, ayo kita semua gak cukup ber-KTP saja sebagai orang Kristen. Ya, gak pernah doa, gak pernah ibadah, gak pernah baca firman, gak pernah pujian apalagi. Waduh parah nih. Ya, yang gitu-gitu berpikir, wah masuk surga. Surganya siapa? Ya, jelas firman-Nya berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ini berarti dia masih berdoa loh, berseru kepada Tuhan loh. Tapi dikatakan apa? Gak masuk kerajaan surga. Yang masuk siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dia yang melakukan kehendak Tuhan lah yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Waduh, gimana dengan hidup kita sekarang? Kita nggak perlu melihat orang lain. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Yuk belajar kita mencari kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa yang kita kerjakan itu berkenan. Sekali lagi kuncinya adalah iman. Kita percaya kepadanya. Yang berikutnya, mendengarkan dan melakukan apa yang dia perintahkan. Dan tetaplah setia kepada Tuhan. Maka hidupmu akan menerima janji Tuhan ini. Ya, sekali lagi, dia yang melakukan kehendak Bapa di surga yang akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang sudah berpelayanan. Ya, sekalipun pelayanan kalau hidupnya tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya, pelayanan hanya sebagai rutinitas, mungkin pelayanan sebagai ya gaya hidup dan ketok seperti orang rohani. Ya, semuanya itu tidak dilihat Tuhan. Semua itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang berkenan adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saya mengajak kita semua, stop Kristen KTP. Ayo, Kristen dengan sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Supaya hidup kita berkenan. Dan jaminan masuk dalam kerajaan surga itu berlaku atas hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali pagi ini diingatkan oleh firman-Mu. Supaya kami bukan hanya sebagai orang Kristen saja. Tidak cukup ber-KTP Kristen saja. Tidak cukup hanya kami sekedar beribadah saja. Tapi juga tidak cukup kami hanya melayani. Tetapi kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus. Tuntun kami ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan. Baik dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Semuanya itu berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, tuntun kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami. Mohon selalu penyertaan dan tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.